Jalanan yang dulunya damai, kini dipenuhi gema kenangan kerusuhan. Ketenangan yang dulu menyelimuti kota ini, kini digantikan oleh ketegangan yang terasa nyata. Protes Agustus 2025 telah meninggalkan luka mendalam dan pertanyaan yang terus membayangi. Apa yang awalnya demonstrasi damai, dengan cepat berubah menjadi gejolak besar, mengubah jalanan ini menjadi panggung kemarahan kolektif. Kekacauan ini kini telah bergeser menjadi perdebatan nasional, dengan organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi dan akuntabilitas. Mereka mencari jawaban tentang dugaan keterlibatan personel militer dalam masalah yang seharusnya murni sipil. Tuduhan ini menyerang inti demokrasi pasca reformasi Indonesia. Ini menimbulkan kekhawatiran akan kaburnya batas antara pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri, menantang prinsip-prinsip yang telah membimbing bangsa ini sejak transisi demokrasinya. Kemarahan publik terasa nyata, dan meskipun penjelasan resmi telah diberikan, kepercayaan terhadap institusi-institusi ini terkikis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jarak antara pemerintah dan rakyatnya tampaknya semakin melebar. Seruan untuk membentuk tim pencari fakta gabungan semakin nyaring. Banyak yang melihat ini sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan pada institusi demokrasi dan memastikan bahwa peristiwa semacam itu diselidiki dan dipahami secara menyeluruh. Cara kita menanggapi krisis ini akan menentukan hubungan masa depan antara negara dan rakyatnya. Ini adalah momen penting yang akan membentuk kepercayaan dan kerjasama yang diperlukan untuk demokrasi yang berkembang. Menanggapi kekhawatiran yang berkembang dan tantangan yang meningkat, koalisi masyarakat sipil yang beragam telah muncul, menyatukan suara-suara dari setiap penjuru negeri. Koalisi ini bukan hanya kumpulan organisasi, tetapi gerakan kuat yang didorong oleh komitmen bersama terhadap keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar. Menyatukan kelompok-kelompok seperti Imparsial, Walhi, dan Setara Institute, koalisi ini memanfaatkan kekuatan dan pengalaman organisasi yang telah lama berdiri di garis depan perjuangan Indonesia untuk hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Organisasi-organisasi ini, pembela hak dan demokrasi sejak lama, telah bergabung untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari mereka yang berkuasa. Kolaborasi mereka adalah bukti urgensi saat ini, karena mereka menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama mereka dapat berharap untuk membawa perubahan yang berarti. Keahlian kolektif mereka meliputi keadilan lingkungan, hak-hak perempuan, reformasi hukum, dan banyak lagi. Setiap kelompok membawa perspektif dan keterampilan unik, memungkinkan koalisi untuk mengatasi berbagai masalah yang memengaruhi warga sehari-hari, mulai dari udara dan air bersih, hingga proses hukum yang adil, hingga perlindungan komunitas rentan. Dengan berbicara sebagai satu suara, mereka memperkuat kekhawatiran warga yang merasa diabaikan dan menuntut penyelidikan independen atas peristiwa baru-baru ini. Suara bersatu, mereka membawa harapan dan frustrasi banyak orang yang mencari keadilan dan akuntabilitas, dan yang percaya bahwa suara mereka penting. Seruan mereka untuk tim pencari fakta gabungan berakar pada penelitian bertahun-tahun, analisis cermat, dan rasa tanggung jawab yang mendalam kepada publik. Organisasi-organisasi ini telah menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan bukti, memantau pelanggaran, dan mengadvokasi reformasi, membuat tuntutan mereka akan kebenaran dan transparansi menjadi kredibel dan mendesak. Ini bukan oposisi demi oposisi. Ini adalah tindakan vital untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Tindakan koalisi didorong oleh keyakinan bahwa demokrasi berkembang ketika warga negara terinformasi, terlibat, dan tidak takut untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Persatuan koalisi menandakan bahwa masyarakat sipil tidak akan diam dalam menghadapi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, mereka berdiri bersama, bertekad untuk melindungi hak dan kebebasan yang membentuk fondasi masyarakat yang adil dan terbuka. Untuk memahami kenapa koalisi ini sangat penting, kita harus melihat akar dari masalah ini. Protes bulan Agustus lalu dipicu oleh ketidakadilan ekonomi, biaya hidup yang makin tinggi, dan kebijakan yang lebih menguntungkan orang kaya daripada rakyat biasa. Kemarahan publik makin memuncak saat keputusan pemerintah, seperti naiknya gaji anggota DPR, sangat berbeda dengan kesulitan hidup banyak orang. Cara polisi yang terlalu keras menghadapi protes sebelumnya hanya makin membuat masyarakat tidak percaya.
Kematian tragis selama kerusuhan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem sudah sangat menurun. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran intelijen militer justru dianggap sebagai ancaman, bukan perlindungan. Kontroversi meledak secara online ketika foto dan video viral menunjukkan personel militer di antara para pengunjuk rasa. Platform media sosial dibanjiri postingan yang menganalisis setiap bingkai saat pengguna mencoba mengidentifikasi wajah dan seragam di kerumunan. Gambar-gambar itu dengan cepat menyebar, memicu perdebatan sengit dan menimbulkan kecurigaan tentang sifat sebenarnya dari protes tersebut. Salah satu gambar yang menunjukkan seorang pria berpakaian preman diinterogasi oleh polisi Brimob menjadi titik fokus kontroversi. Sikap tenang pria itu dan keakraban petugas dengannya membuat banyak orang berspekulasi tentang identitas aslinya. Apakah dia hanya seorang pengamat atau ada sesuatu yang lebih di balik permukaan? Individu-individu yang dicurigai berasal dari Badan Intelijen Militer BAIS, tidak mengenakan seragam, menimbulkan kecurigaan tentang pengawasan atau manipulasi terselubung. Pengamat mencatat perangkat komunikasi rahasia mereka dan cara mereka berkoordinasi satu sama lain semakin memperdalam misteri. Kehadiran mereka di jantung protes menyebabkan spekulasi luas tentang sejauh mana keterlibatan militer. Masyarakat yang sudah mewaspadai campur tangan negara melihat ini sebagai bukti campur tangan militer yang tidak dapat diterima. Banyak yang khawatir bahwa batas antara otoritas sipil dan militer menjadi kabur, mengancam integritas gerakan protes. Rasa tidak nyaman tumbuh seiring dengan munculnya lebih banyak detail. Koalisi masyarakat sipil memanfaatkan dokumentasi ini, menuntut penyelidikan formal dan independen. Para aktivis berpendapat bahwa transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Mereka menyerukan pemerintah untuk mengklarifikasi peran militer dan badan intelijen dalam urusan sipil. Bukti digital memaksa masalah ini terbuka, membuat pihak berwenang tidak mungkin mengabaikannya. Video dan foto beredar luas, dengan warga menganalisis setiap detail dan membagikan temuan mereka. Besarnya volume keterlibatan online menjelaskan bahwa ini bukan lagi masalah kecil. Perdebatan bergeser dari rumor menjadi tuntutan akuntabilitas publik. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat bergabung dalam percakapan, mempertanyakan legitimasi keterlibatan militer dalam protes sipil. Masalah ini menjadi titik nyala bagi kekhawatiran yang lebih luas tentang demokrasi dan hak-hak sipil. Bangsa ini ingin tahu, siapa orang-orang ini, dan mengapa mereka ada di sana. Saat jurnalis menggali lebih dalam dan aktivis menuntut jawaban, seruan untuk transparansi semakin keras, menandakan momen penting dalam perjuangan berkelanjutan antara kekuasaan negara dan akuntabilitas publik. Kritik koalisi berfokus pada isu inti. BAIS, Badan Intelijen Militer, tidak punya tempat dalam protes sipil. Hukum Indonesia sudah jelas, ketertiban dalam negeri adalah tugas polisi, bukan militer. Koalisi memperingatkan bahwa melibatkan BAIS mengaburkan batas antara pertahanan dan keamanan internal, menggemakan masa kelam era Orde Baru. Reformasi dimaksudkan untuk mengakhiri campur tangan militer dalam kehidupan sipil. Koalisi melihat ini sebagai langkah mundur yang berbahaya, berisiko mengembalikan doktrin dui fungsi. Pesan mereka, militer harus tetap pada jalur konstitusionalnya, dan jalanan adalah milik rakyat dan polisi. Di bawah tekanan, TNI mengadakan konferensi pers untuk menanggapi gambar-gambar yang viral. Mereka mengkonfirmasi bahwa pria yang dimaksud adalah seorang perwira IS, Mayor SS, tetapi membantah bahwa dia adalah seorang provokator. TNI bersikeras bahwa dia ada di sana untuk mengumpulkan informasi intelijen, bukan untuk memicu kerusuhan. Mereka menggambarkan kehadirannya sebagai prosedur standar untuk memantau potensi ancaman terhadap stabilitas nasional. Insiden dengan Brimob digambarkan sebagai kesalahpahaman sederhana, yang dengan cepat diselesaikan setelah Mayor SS memperkenalkan dirinya. Narasi militer bertujuan untuk meremehkan kontroversi sebagai kesalahan yurisdiksi kecil. Namun bagi banyak orang, penjelasan itu tidak banyak meredakan kekhawatiran tentang campur tangan militer. Koalisi menolak penjelasan internal TNI, menuntut tim pencari fakta gabungan yang independen. Mereka menyerukan agar tim dipimpin oleh tokoh masyarakat sipil, pakar hak asasi manusia, dan akademisi independen, bebas dari pengaruh pemerintah atau militer.
Mandat tim menyelidiki sepenuhnya keterlibatan militer, mengungkap rantai komando, dan menentukan apakah ada pihak lain yang hadir. Tujuannya bukan hanya untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk merekomendasikan reformasi yang mencegah pelanggaran di masa depan. Koalisi menginginkan keadilan bagi para korban dan pemisahan yang jelas antara tugas militer dan polisi. Hanya investigasi yang kredibel dan transparan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. TGPF dipandang sebagai katalis untuk perubahan nyata. Perdebatan ini lebih dari sekadar satu insiden. Ini tentang supremasi sipil, fondasi demokrasi. Koalisi mendesak Presiden Prabowo untuk menarik militer dari urusan sipil dan menegaskan kembali peran konstitusional TNI. Sejarah Indonesia memperingatkan agar tidak mengaburkan batasan ini. Doktrin duifungsi Orde Baru menyebabkan pelanggaran dan hilangnya kebebasan. Reformasi adalah kemenangan yang sulit diraih untuk kontrol sipil. Sikap koalisi adalah pro-demokrasi dan pro-profesionalisme, bukan anti-militer. Pemisahan tugas yang jelas memperkuat militer dan demokrasi. Melindungi hak-hak warga negara berarti menjaga intelijen militer agar tidak ikut campur dalam protes publik. Indonesia ada di persimpangan jalan. Bagaimana kita menanggapi akan membentuk masa depan demokrasi kita? Seruan koalisi masyarakat sipil untuk penyelidikan independen adalah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan menyembuhkan perpecahan. Proses yang transparan dan tidak memihak sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Menjunjung tinggi supremasi sipil dan melindungi hak untuk berunjuk rasa adalah prinsip demokrasi yang tidak bisa ditawar. Peran negara adalah melindungi, bukan menekan, ekspresi publik. Kekuatan sejati terletak pada mendengarkan perbedaan pendapat, bukan membungkamnya. Warga harus tetap waspada, menuntut akuntabilitas dan transparansi. Dengan merangkul tantangan ini, Indonesia bisa muncul lebih kuat, lebih adil, dan lebih demokratis untuk semua.